Bangsa Aad, kisah manusia raksasa. Sudah menjadi hukum alam sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, bersamaan dengan lenyapnya keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, lenyap pula lah ketentraman dan keamanan, kebahagiaan dan kesenangan hidup umat manusia. Lalu timbullah kemaksiatan manusia, kejahatan, kepercayaan-kepercayaan sesat dan menyesatkan. Orang pintar yang menyesatkan, orang cerdas yang membodohi, pemimpin yang zalim, korup. Bila sudah demikian parahnya peradaban manusia, maka setiap orang ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Tak peduli lagi kawan atau lawan, tak peduli lagi orang lain. Timbun harta, bangun pulau, istana, menyengsarakan rakyat, menzolimi hak orang lain. Mereka mempertuhankan dunia atau harta. Mereka menjadikannya persis sebagai tujuan kehidupan. Bak berhala kala dahulu sesembahan kaum-kaum terdahulu yang durhaka. Bangsa Aad, begitulah nama satu kaum, termaktub dalam Al-Quran sebagai bangsa pembangkang pertama di dunia, hidup di negeri Ahqaf antara Yaman dan Oman menurut para ahli sejarah. Masih menurut para ahli sejarah, bangsa Aad ini berbadan besar, bertubuh kuat, dan mereka hidup di daerah yang sangat subur sekali. Mungkin merekalah manusia raksasa yang kita istilahkan saat ini. Tidak ada lagi yang mengimbangi badan besar mereka hingga akhir zaman menurut para ahli sejarah. Hud, begitulah nama nabi yang diutus bagi mereka, sebagaimana Nabi Nuh diutus untuk kaumnya. Bukannya mereka beriman terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Hud, justru mereka semakin beringas dan menyiksa siapa saja yang lemah dan bisa mereka tindas. Mereka yang tidak punya kekuasaan hidup menderita dengan derita yang tak terperikan lagi. Hud terus mengajak mereka dari waktu ke waktu, tahun ke tahun. Konon beratus tahun lamanya Nabi Hud berdakwah. Hanya sedikit yang mau beriman menuruti ajarannya. Sifat takabur mereka sudah sangat melampaui batas. Berbadan besar, kekar, kokoh, raksasa menjadi alasan tersendiri bagi mereka untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Hud. Suatu hari terbentanglah awan hitam yang panjang. Hampir semua manusia keluar dari rumahnya melihat keganjilan awan ini. Bangsa Aad berujar, mungkin ini awan yang membawa hujan. Kebetulan saat itu sedang kemarau sehingga kebun dan ternak mereka sedikit kesulitan air minum. Nabi Hud menjawab, bukan, ini bukan hujan rahmat, tapi ini awan yang membawa angin samun puting beliung. Angin yang akan membinasakan kalian semua. Angin yang penuh dengan azab yang pedih. Berembuslah angin samun, menerbangkan segala apa yang dilewatinya. Binatang ternak mereka yang sedang merumput juga ikut terbang di bawah angin, pergi entah kemana. Mulailah mereka takut, berlari berhamburan ke rumah masing-masing. Gedung-gedung mewah, besar, kokoh mereka tutup semua pintu dengan badan mereka yang besar dan kokoh. 7 malam 8 hari, menurut ahli sejarah kejadian ini jangankan manusia, hewan, tumbuhan, bebatuan, dan bahkan gunung-gunung ikut terbang entah kemana. Nabi Hud dengan pengikutnya lebih dahulu telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap di rumah, stay at home, selama 7 malam 8 hari. Anehnya mereka tidak merasakan sama sekali peristiwa dahsyat ini. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Hud dan pengikutnya yang sedikit hijrah dari tempat tinggal mereka yang telah porak-poranda menuju ke Hadratal Maut hingga beliau wafat. Konon menurut para ulama tafsir, selama masa lockdown Nabi Hud, mereka berzikir dan terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa. Demikian kisah manusia raksasa yang ingkar kepada Tuhannya, namun berujung penyesalan dan kesia-siaan. Wallahu alam. Semoga bermanfaat.